Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan saya Mutia Hafid juga senang sekali masih bisa menemani Anda hingga saat ini. Dalam bahasan hari ini kita akan melanjutkan bahasan Surah Al-Haqqah. Insya Allah kita akan selesaikan mulai dari ayat 16 hingga ayat 24 hari ini. Dan ayat-ayat ini di dalamnya Allah menggambarkan bagaimana suasana hari kiamat yang maha dahsyat itu ketika tiba nanti. Dan juga dijelaskan pada hari itu seluruh umat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala amal perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Dan pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Quraish Shihab. Kita sama-sama sapa dulu. Assalamualaikum Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk lebih lanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Quraish Shihab untuk memberikan penjelasannya mengenai ayat-ayat ini. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ayat-ayat di surat Al-Haqqah. Dalam episode yang lalu kita telah menjelaskan, terakhir sekali yang dijelaskan adalah firman Allah, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fatukkata dakkata wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Apabila sangkakala telah ditiup menandakan kiamat sudah segera akan terjadi, ketika itu bumi bersama gunung-gunung diperhadapkan dan dibenturkan sehingga bumi dan gunung-gunung itu hancur lebur, dan fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, ketika itulah terjadi kiamat. Nah, kalau ayat-ayat yang lalu itu menggambarkan tentang keadaan bumi, bagaimana keadaan langit? Nah, sekarang ini yang akan kita bahas adalah keadaan langit dan apa yang terjadi sesudah itu. Nah, di sini dikatakan wansyaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Langit terbelah. Insyaqqat artinya langit terbelah. Langit yang begitu kukuh, kita lihat dia terbelah, retak-retak. Maka langit ini menjadi rapuh. Wansyaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Mungkin sekedar sebagai ilustrasi, mungkin kita biasa lihat suatu bangunan retak atau suatu barang retak, disentuh sedikit dia luluh, hancur, ya kan? Ini yang ingin digambarkan di sini, bahwa langit itu retak, boleh jadi karena terjadi benturan juga yang begitu keras antar planet-planet, antar bintang-bintang, sehingga langit yang tadinya begitu kokoh kali ini dia wahiyah, rapuh, lemah. Oke. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Secara umum dapat dikatakan, sekali lagi secara umum dapat dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu berada di langit. Bagaimana keadaan malaikat-malaikat ini? Langit sudah rapuh. Ayat ini menggambarkan wal malaku ala arja'iha. Malaikat-malaikat itu sudah berada di sekelilingnya. Kalau kita gambarkan satu ruangan, ini sudah rapuh, mau kemana nih? Jadi dia berada di sekelilingnya. Itu artinya arja'iha. Sementara ulama berkata begini, dalam ayat lain ada dikatakan wa nuzzilal malaikatu tanzila. Malaikat itu turun berangsur-angsur, berbondong-bondong. Malaikat yang ada di langit yang ketujuh, karena ini rapuh, turun ke langit yang keenam. Yang keenam turun, begitu seterusnya. Mereka sudah tidak berada di tengah, tapi berada di sekeliling. Kita lihat dulu supaya lebih jelas. Apa sih malaikat itu?
Kita kan percaya ada malaikat. Tapi apa itu malaikat? Malaikat itu, kita dalam bahasa Indonesia katakan malaikat. Kita duga itu tunggal. Sebenarnya malaikat itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya malak. Seperti ayat kita ini. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Tuhan yang tercipta menurut banyak ulama dari cahaya. Mereka tidak bisa melakukan kecuali apa yang diperintahkan Tuhan. Dan selalu taat patuh kepada Tuhan. Malaikat ini banyak sekali. Banyak sekali. Jauh lebih banyak dari manusia. Karena setiap manusia, kita ini punya paling tidak 2 malaikat. Malaikat-malaikat itu antara lain bertugas menjadi semacam perantara antara Tuhan dan makhluk. Karena itu ada malaikat membawa rezeki, ada malaikat hujan. Itu yang dikatakan fal mudabbirati amra, yang mengatur ini. Tentu ada yang mengatur di bumi, ada yang mengatur di langit, kita tidak tahu berapa jumlah. Yang jelas malaikat itu punya wujud, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, dan selalu digambarkan dalam bentuk yang indah. Berbeda dengan setan, selalu digambarkan dalam bentuk yang buruk. Oke. Al-malaku ala arja'iha. Kita lanjutkan ayat kita. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samanya. Sewaktu itu terjadi ini, arsy itu artinya singgasana Tuhan. Kalau raja punya singgasana, di sini digambarkan Tuhan juga punya singgasana. Ketika itu yang memikul singgasana Tuhanmu ada 8. Nah, saya dulu pernah menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab angka 7 itu tidak selalu berarti angka yang di bawah 8 dan di atas 6. 7 itu kan begitu. Di atas 6 tapi di bawah 8. Angka 7 dalam bahasa Arab itu antara lain diartikan banyak. Sama kita kalau berkata 1001. Apa itu 1001 alasannya? Berarti alasannya di bawah 1002, di atas 1000. Tidak kan? Artinya banyak. Karena itu 7 banyak. Nah, ayat kita ini menyatakan yang memikul singgasana Tuhan itu 8. Jadi ini bukan cuma banyak, tetapi lebih banyak dari yang banyak. Kita kembali. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum di atas mereka. Apa maksudnya di atas mereka? Saya paling tidak ada 2 makna di atas mereka. Bisa jadi, saya beri ilustrasinya, kita biasa lihat orang meletakkan sesuatu di atas kepalanya. Bisa jadi malaikat-malaikat yang memikul singgasana Tuhan itu, mereka letakkan singgasana itu di atas kepala mereka. Jadi memikul di atas kepala mereka. Bisa juga jadi mereka di sini maksudnya mereka yang memikul. Bisa juga diartikan bahwa malaikat-malaikat itu memikul singgasana Tuhan di atas mereka, yakni malaikat-malaikat yang mengungsi ke pinggiran. Kan sebelumnya malaikat-malaikat mengungsi ke pinggiran, ada 8 yang memikul singgasana Tuhan. Memikul singgasana Tuhan di atas mereka itu berarti kalau malaikat-malaikat yang berada di penjuru ini mengungsi di pinggiran langit yang ketujuh, maka malaikat yang memikul ini berada di atas langit yang ketujuh. Karena di atas mereka. Oke. Kita tidak bisa banyak merinci persoalan ini. Karena apa? Ini suatu persoalan di luar kemampuan nalar kita untuk memikirkan. Di sini kita hanya percaya. Nah, di situ peranan kepercayaan. Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, tapi justru karena Anda tidak tahu, maka percaya.
Oke. Baik, kita. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yawma idzin tu'radun. Pada waktu itulah kamu semua akan diperiksa. Disitulah terjadi apa yang dinamai hisab, perhitungan. Masing-masing diperiksa, masing-masing datang sendiri-sendiri, dan ketika itu menurut ayat ini, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi yang dapat kamu sembunyikan sedikit pun. Semua terbuka dengan sangat jelas. Bukan cuma pakaian yang terbuka. Isi hati Anda terbuka. Baiklah, takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Ketika itu akan diserahkan kepada setiap orang kitab amalannya. Sangat populer bahwa ada malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kita. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat raqib atau atid yang mencatat itu. Kalau baik dicatat, kalau buruk dicatat pula. Nah, hasil catatan amal ini itu yang diserahkan. Ini loh rapormu. Nah, orang yang diberi raportnya, buku amalannya dengan tangan kanan, dia boleh berbahagia. Karena penyerahan penerimaan dengan tangan kanan itu menggambarkan penghormatan. Nah, di sini dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu iqra'u kitabiyah. Dia akan berkata, mari lihat buku saya nih. Ini rapor saya. Semuanya 98, tidak ada merahnya. Atau merahnya cuma 1. Bisa jadi kan begitu? Dia berkata kepada sini, mari, baca, lihat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini saya ingin jelaskan lebih panjang. Sesungguhnya aku menduga. Zanantu, aku menduga bahwa aku akan menemukan perhitungan Tuhan. Ada paling tidak 2 makna dari ayat ini. Yang pertama, sewaktu sudah bangkit dari kubur, mau dilakukan perhitungan, ada orang yang merasa pesimis. Dia berkata, setelah menerima kitabnya, dia lihat, rapor saya kok baik. Dia lantas berkata, saya duga, saya ini seperti mahasiswa atau murid, saya duga hasil saya ini jatuh. Rupanya lulus. Nah, ini yang pertama. Saya menduga bahwa Tuhan akan melakukan perhitungan terhadap saya. Tuhan akan menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Loh, ternyata tidak nih. Saya hasilnya bagus. Ada yang berkata demikian. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua begini. Saya dulu waktu hidup di dunia memang sudah menduga ada perhitungan. Saya jelaskan begini. Ada orang dalam kehidupan dunia ini tidak pernah berpikir ada kiamat, ada perhitungan Tuhan, ada ini. Orang yang baik rapornya ini lantas berkata, memang sejak dulu waktu saya hidup di dunia, saya sudah duga bahwa akan ada perhitungan Tuhan. Karena saya sudah duga keras ada perhitungan Tuhan, maka saya melakukan persiapan. Ya toh? Nah, persoalan yang muncul, kalau kita memahaminya begini, ini orang tidak berkata saya yakin. Dia berkata saya duga. Ya, apa dugaan cukup itu? Ibu-ibu yakin 100% ada kiamat? Oh, enggak. Nah, itu karena belum memahami apa arti yakin, apa arti percaya.
Iman, percaya itu, atau sebelum begini mari kita jujur. Pernah enggak terlintas dalam benak sesekali atau 2 kali bahwa benar enggak ini ada kiamat atau tidak? Pernah terlintas. Nah, kalau begitu saat terlintasnya itu sebenarnya kita tidak menolak. Ketika itu ada perasaan, saya duga keras ada. Walaupun ada terlintas di dalam pikiran hal semacam itu. Itu sebabnya iman pada tahap pertama sebelum sampai pada tingkat yakin, selalu ada saja terlintas di dalam benak pertanyaan-pertanyaan. Nabi Ibrahim pada mulanya seperti itu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Allah yang maha tahu itu bertanya, apa kamu belum mantap kepercayaanmu? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sudah percaya, tapi hati saya ingin tahu ini supaya saya lebih tenang. Jadi iman itu selalu disertai dengan tanda tanya. Sehingga bisa menimbulkan lintasan pikiran yang mengarah kepada kurangnya keyakinan itu, tetapi kurangnya keyakinan itu tidak sampai pada batas ragu, tapi sampai pada batas saya duga keras seperti ini. Sesuatu yang disampaikan kepada kita, boleh jadi kita tolak. Ya. Boleh jadi kita terima 100%. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Itu namanya ragu. Tetapi kalau lebih banyak dalam pandangan kita, oh itu benar apa yang diucapkannya, lebih banyak aja, itu dia yang dinamakan menduga. Orang ini berkata, memang waktu saya hidup di dunia, saya sudah menduga keras bahwa ada hari kemudian. Karena itu saya siapkan. Itu sebabnya kata ulama-ulama, tidak usah terlalu risau. Karena kalau sesekali terlintas di dalam pikiran tanda tanya. Iman itu seperti keadaannya seorang yang sedang berlayar di pulau, di lautan lepas. Dia lihat dari jauh ada pulau, tapi ada juga ombak keras. Bagaimana keadaan ketika itu? Ada tanda tanya. Bisa enggak saya sampai di sana dalam keadaan ombak keras? Ada harapan untuk sampai, ada juga rasa cemas. Itu iman. Inilah yang digambarkan oleh orang yang menerima. Karena itu, dugaan keras saja tentang adanya hari pembalasan, itu sudah cukup untuk mengantar Anda berbuat baik. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia itu berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Saya beri contoh lagi. Di sini, di dalam. Kalau saya berkata, pulpen ini di dalam saku. Di dalam saku. Ada enggak sesuatu dari pulpen ini yang tidak nampak? Semua di dalam saku saya. Ya. Kehidupan di sorga itu semuanya di dalam. Jadi tidak ada sisi sedikit pun dari kehidupan yang bersangkutan yang tidak nyaman. Yang tidak menyenangkan. Saya beri contoh. Kalau saya berkata dia senang. Apa seluruh hidupnya senang? Belum tentu. Tapi kalau saya berkata dia di dalam wadah kesenangan. Kemari dia senang, ke sana dia senang, ke situ dia. Karena dia berada dalam wadah itu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Dia berada di sorga yang sangat tinggi. Ketinggian juga itu menggambarkan keluhuran, kemuliaan. Dia berada di sorga yang sangat tinggi. Fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah. Nah, ini saya ingin jelaskan lagi. Qutuf itu terambil dari kata qatafah, memetik. Jadi kita bisa berkata,
dia berada di sorga yang tinggi, segala yang berada di sana seperti buah-buahan dan sebagainya yang dapat dipetik itu dekat. Apa maknanya itu? Kita lihat. Kalau kita punya pohon yang tinggi, buahnya tinggi, sulit untuk memetiknya. Ya. Tapi kalau buahnya dekat, mudah untuk memetiknya. Nah, di sorga ini, firman Allah dalam ayat tadi, semua apa yang ada di sekitarnya, di sekitar penghuni sorga, itu mudah untuk diambil. Kutufuha dania. Ulama berkata begini, banyak ulama yang menyebut ini. Di dunia ini, kehidupan kita itu memerlukan sebab dan akibat. Ya. Kalau saya mau ke tempat Anda, saya harus jalan. Kalau saya akan mengambil sesuatu, saya perlu bergerak. Tetapi di sorga, sebab itu tidak ada lagi. Begitu Anda mau, jadi. Ini yang dimaksud dengan kutufuha dania. TV yang tidak pakai remote control itu kualitasnya lebih rendah daripada pakai remote control. Di sana tidak perlu ada remote control. Begitu Anda ingin, langsung datang. Ini yang dimaksud kutufuha dania, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Malaikat-malaikat berkata, silahkan makan, silahkan gunakan segala sesuatu, silahkan minum, silahkan gunakan apa yang ada di sorga ini, dan akibatnya hani'an, tidak membawa dampak buruk. Karena itu katanya, kata ulama yang memahami ini, di sorga itu tidak keluar keringat, tidak perlu ke WC, tidak mengakibatkan, ada makanan tidak mengakibatkan kecuali kelezatan, kenyamanan, dan kesehatan yang bagian. Kutufu adanya, kulu washrabu hani'an. Itu kenapa? Karena dulu sewaktu kamu di dunia telah berbuat baik, maka ini imbalan dari apa yang kamu lakukan. Saya kira itu yang kita dapat sampaikan. Pemirsa, demikian tadi penjelasan Bapak Quraisy Shihab ayat 16 hingga 24 dari surah Al-Haqqah. Kita akan melanjutkan tadarusan kita, tapi sebelumnya kita akan dihibur sejenak oleh grup Bimbo dengan lagu-lagu Islami mereka berikut ini. Nikmat untuk manusia, bumi, air, udara, dan nyawa. Keluarga, harta benda telah berlebih-lebih. Nikmat untuk manusia, dan ini semuanya pinjaman. Nikmatilah, syukurilah, telah berlimpah-limpah nikmat untuk manusia, pinjaman jangka panjang. Oh, pinjaman tanpa bunga, dan sering kita lupa pinjaman sementara. Oh, telah berlimpah-limpah nikmat untuk manusia, bumi, air, udara, dan nyawa. Keluarga, harta benda telah berlebih-lebih. Nikmat
pinjaman tanpa bunga, dan sering kita lupa pinjaman sementara. Oh, pinjaman tanpa bunga. Kembali dalam pengajian tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Alhamdulillah dalam segmen sebelumnya kita sudah selesai membahas ayat 16 hingga 24 dari surah Al-Haqqah. Kini saatnya kita berikan kesempatan kepada penanya, dimulai dari Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu. Di dunia ini terlalu berlebihan tidak kalau misalnya saya mengatakan bahwa hidup di dunia ini sudah merupakan surga bagi saya, karena setiap ada kesulitan ataupun ada kesenangan selalu merasa ada tangan-tangan Tuhan di dekat saya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Quraisy mengatakan juga mengenai singgasana Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan singgasana Tuhan? Ya. Betapapun senangnya seseorang dalam kehidupan dunia ini, maka itu tidak ada artinya dibanding dengan kesenangan dan kebahagiaan di akhirat. Karena kita lihat, betapapun senangnya seseorang di dunia ini, sesekali pasti ada juga kekeruhan yang dirasakan. Betapapun senangnya, dia masih perlu berjuang untuk mendapatkan kesenangannya. Sehingga tidak ada artinya sorga dunia ini dengan sorga akhirat. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma mata'ud dunya fil akhirati illa qalil." Kesenangan duniawi ini dibanding dengan akhirat itu terlalu sedikit. Tidak bisa dibandingkan. Satu. Yang kedua, singgasana Tuhan. Bagus sekali. Kita tidak bisa, atau banyak ulama yang tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan singgasana Tuhan. Sehingga mereka hanya berkata, saya tidak tahu apa itu singgasana Tuhan. Tapi ada juga ulama yang berusaha menjelaskannya seperti ini. Dalam hidup ini, kita mengenal ada hierarki. Ada raja, ada presiden, di bawahnya katakanlah ada menteri, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah. Itu kan hierarki. Yang tertinggi itu siapa? Yang tertinggi adalah yang memiliki singgasana, raja ini. Nah, Tuhan itulah yang tertinggi. Hanya bedanya kalau presiden dan raja yang berada pada puncak tertinggi ini dari suatu kekuasaan duniawi, dia itu mendelegasikan, ya kan, sebagian pekerjaannya kepada hierarki yang di bawahnya, dan dia tidak tahu lagi rinciannya. Ya, Bapak Presiden itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh bupati atau ini, kecuali kalau dia melapor. Nah, kalau Tuhan itu mendelegasikan, ada yang kuasa di dunia, tapi Tuhan mengetahui rincian apa yang dilakukan itu, pengetahuan yang sangat jelas sampai ke sedetail-detailnya. Nah, ini jadi kalau begitu arasy Tuhan gambaran dari kekuasaan mutlak Tuhan. Itu yang kira-kira maksudnya. Baik, berikutnya setelah Mbak Ayu, saya berikan kesempatan kepada Mas Mas'ud. Silahkan Mas Mas'ud. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, saya kira Al-Quran tidak begitu saja memakai satu kata untuk dipakai dalam ayat-ayatnya, kecuali bahwa setiap kata di Al-Quran itu punya makna intrinsik dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam surah Al-Haqqah ini, pada ayat yang kita bahas, Allah mempergunakan kata insyaqqat. Tapi pada ayat yang lain di surah Al-Infitar misalnya, pada tujuan penyampaian ayat yang sama, Allah mempergunakan kata infatara, ila sama'un fatarat. Nah, apa makna intrinsik dari kedua kata ini ketika menyampaikan konsep atau kasus yang sama dalam ayat-ayat Al-Quran? Iya, itu bisa hal tersebut difahami sebagai variasi
kata. Itu satu. Tapi bisa juga insyaq itu artinya terbelah. Infatar itu artinya pecah. Nah, jadi kalau kita mau gabung ini, bisa sekali ada bagiannya yang terbelah, bisa di tempat lain dia itu terpecah. Karena kan kita tahu langit ini bersusun-susun, langit pun dinyatakan oleh Tuhan 7. Dalam arti banyak, planet-planet ini banyak, bintang-bintang ini banyak, sehingga pecahan atau retaknya itu, atau keadaannya itu bisa bermacam-macam. Persis kalau kita ambil, ada talam, berisi cangkir, sekian banyak cangkir, jatuh. Bagaimana itu keadaannya? Ada yang pecah hancur cangkirnya, ada yang pecah cuma dia punya ini, ada yang retak, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap Al-Quran menggunakan kata-kata ini sebenarnya menggambarkan keragaman dari keadaan langit yang bermacam-macam ini. Saya kira jelas ya. Oke. Dan berikutnya Mas Adrian Maulana juga kita berikan kesempatan, silahkan Mas Adrian. Kalau di dunia ini kan kita ketahui para narapidana aja juga mendapatkan kesempatan lah dari presiden mendapatkan gerasi atau penghapusan masa hukuman. Apakah kalau para penghuni neraka di akhirat sana juga ada masanya mendapatkan pengampunan dari Allah? Lalu bagaimana hubungannya dengan pernyataan bahwa setelah kita melewati masa Ramadan, kita berpuasa sebulan penuh, katanya kita kembali seperti bayi yang baru lahir, kita kembali fitrah, kembali bersih. Iya. Gerasi hak prerogatif presiden. Ya kan? Kalau begitu, kita serahkan kepada Tuhan. Apa putusannya? Bisa saja dalam pandangan ulama-ulama ahlus sunnah, bisa saja orang yang bergeliman dosa diampuni Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi kita bandingkan dengan keadaan hidup kita. Pengkhianat yang ingin merebut kekuasaan itu bisa dimaafkan atau tidak? Dalam banyak negara tiada maaf baginya, ya toh? Itu bisa-bisa di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati dia Tuhan dalam undang-undangnya, dalam Qur'annya dikatakan yang mempersekutukan Tuhan, membawa syirik sampai mati, tiada maaf baginya. Sedang selainnya, dosa selainnya, itu dia bisa maafkan, dia bisa ini. Disinilah peranan, kalau kita mau bandingkan, disitulah peranan gerasi itu. Itu sebabnya dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa seorang yang mempersekutukannya, yakni dosa yang dibawanya mati dalam keadaan mempersekutukan Tuhan, tetapi selain dari itu dia bisa memaafkannya kalau dia kehendaki. Nah, ada pertimbangan. Saya kira itu. Yang kedua, jadi bisa saja penghuni neraka nanti ada yang masuk surga lagi. Mungkin setelah dicuci dulu ya. Seorang yang berpuasa karena Allah, yang mendekatkan diri dalam bulan puasa itu kepada Allah, itu memohon pengampunannya, itu akan diampuni oleh Allah, sehingga kalau memenuhi syarat-syarat ini akan dibersihkan semua dosanya, sehingga ia bagaikan lahir pertama kali tidak membawa suatu dosa pun. Itu yang dimaksud. Tapi yang memenuhi syarat dong, ya, yang bertobat, yang mendekatkan diri pada Tuhan, itu diampuni oleh Tuhan. Namun mungkin manusia tidak mengetahui batasannya, apakah dia sudah memenuhi syarat ataupun tidak. Itu ya, yang sulit kita hanya kali ingin bersangka baik pada Tuhan. Ya toh? Jadi kita bersangka baik, dalam saat yang sama tetap prihatin. Saya kira itu. Ya juga silahkan ibu-ibu dari pengajian Al-Balah yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Quraisy Shihab. Pak Quraisy yang terhormat, di dunia ini sering kita perhatikan orang-orang yang punya harta berlimpah atau kedudukan yang tinggi, tapi belum tentu merasakan kenikmatan. Bagaimana kalau orang penghuni surga, apakah
pernah merasakan ketidaknikmatan itu. Mohon penjelasan. Penghuni sorga antara lain dilukiskan la yabghuna anha hiwala. Sorga itu negeri damai, tenang, negeri bahagia. Tidak ada lagi keresahan di sana. Nah, sorga bertingkat-tingkat, Bu. Boleh jadi ada di tingkat bawah, ada di tingkat tengah, ada di tingkat tinggi. Tetapi yang paling rendah pun sorganya sudah tidak mau beranjak dari sorga itu. Sama halnya ada satu orang punya mobil harga 100 juta, yang lain punya 300 juta, yang lain punya harga 500 juta, yang punya 100 juta nggak mau lagi ganti. Saya sudah senang dengan ini. Itu la yabghuna anha hiwala. Walaupun diberi, oke ambil, enggak, saya enggak mau. Ada orang punya ibu, anak kaya raya, ibunya dia suruh pindah ke rumah yang lebih bagus. Ya. Ibunya nggak mau, nggak mau. Saya sudah senang di situ, sudah puas di situ. Begitu nanti penghuni sorga. Saya sudah senang. Oh, itu ada tinggi di atas, enggak. Saya sudah mau di sini, sudah senang. Jadi tidak ada kekeruhan, tidak ada kekesalan. Kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Itu di sorga. Kira-kira, Bu, ya. Ya, baik Pak Quraisy, mungkin sedikit kesimpulan untuk menutup bahasan kita hari ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, mungkin kalau kita mau beri kesimpulan, ayat-ayat kita ini kita bisa ambil dua butir kesimpulan. Yang pertama, bahwa hari kiamat itu sangat mengerikan. Kehancuran total terjadi. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di alam raya ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa setelah kiamat ini, kehancuran bumi ini, akan ada perhitungan Tuhan. Dan itu ditandai siapa yang berbuat baik, siapa yang hasilnya baik, ditandai dengan penyerahan rapor buku amalan. Dan di situ yang menerimanya dengan tangan kanan akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada taranya kebahagiaan itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini tujuannya agar yang mau ke sana siapkan diri. Nanti kita akan dengar bagaimana yang tidak mau. Itu orang-orang yang diserahi kitabnya dengan tangan kirinya dan bagaimana yang akan dialaminya. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik Pak Quraisy Shihab, terima kasih atas penjelasannya atau uraiannya. Juga kita berterima kasih Pak Quraisy kepada tamu-tamu kita hari ini, Mbak Ayu, Mas Masud, dan juga Mas Adrian, juga ibu-ibu dari pengajian Al-Balah. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Juga kepada Anda pemirsa yang setia bersama pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dalam episode berikutnya untuk membahas lebih jauh lagi ayat-ayat dalam surah Al-Haqqah. Saya Mutia Hafid, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.